Kristen di Eropa itu mengalami keberhasilan, saudara. Sampai hari ini semua agama di Eropa, agama apa saja, bahkan Ahmadiyah punya masjid gede banget itu di Erfurt, saudara. Wah, itu masjid itu gede banget, segede-gedenya. Anda tahu masjid yang gede-gede yang ada di Eropa itu punya Ahmadiyah semua, saudara. Anda tahu pemenang Nobel satu-satunya orang Islam yang menangkan Nobel orang Ahmadiyah, saudara. Waduh, serem, saudara ya. Yang dibakar hidup-hidup kemarin tuh di Parung apa di mana tuh ya, di Parung ya kalau nggak salah ya, lupa Putih dulu yang ini ya, yang bawa lari, yang bawa kabur, karena ada beberapa orang yang terbakar, 3 orang kalau nggak salah yang mati ya, Pak Santiamat apa Pak Putih dulu yang cerita sama saya lupa ya, sama Pak Toping dulu ya kalau nggak salah ya, itu kan yang ngurusin kita bertiga ini kan setali 3 uang. Liberal, saudara ya, keras. Dan mereka tidak takut untuk berbeda, nggak akan bunuh-bunuhan, saudara. Karena memang di kitab sucinya diajarkan untuk membuka diri untuk self-criticism. Dibolehkan, saudara ya. Makanya orang-orang Yahudi ini walaupun ada banyak sekali ya dari mulai zamannya Ezra Nehemia itu ya, dari Ezra kemudian di generasi Ezra ada 2 kelompok, Hillel sama Shammai ya. Lalu dari Hillel sama Shammai nanti di bawahnya lagi ada lagi Rambam sama Ramban. Lalu sekarang ini ada lagi orang ortodoks dan ultra ortodoks dan orang liberal. Dan mereka nggak bunuh-bunuhan satu sama lain sampai hari ini ya. Mereka tetap debat ya debat, ruwet ya ruwet, ngoceh ya ngoceh. Tetapi ya mereka baik-baik saja. Rindu sekali, Pak. Pak Awe juga saya udah terima informasinya, thank you. Ya. Ini pastornya udah masuk, kalian masih cicat nih pastor. Kasihan, terlantarkan pastornya. Pastornya lagi persiapan. Pastornya terlantarkan, kasihan deh. Yang terlantar itu bukan pastornya, Pak. Itu fotonya doang, Pak. Oh, fotonya doang lagi makan tuh. Lagi move. Shalom Pak Paul, shalom Pak Andi. Yeah. Shalom semua. Shalom, Pak. Shalom. Soalnya dia begitu pulang dari Israel, kita bukan panggil pastor loh ya. Kita panggilnya apa namanya? Rabai. Bentar ya. Ini kok Pak Ahmad Fauzi belum masuk ya? Sudah, Pak. Mana? Itu Pakai nama apa? Oppo CPH itu loh, Pak. Oh, pakai Oppo. Pak Paul, November masih di Israel nggak? Masih. Oh, kita bisa ketemuan deh. Saya ke sono. Kenapa nggak Oktober aja, Pak Andi? Hah? Itu kan kita bikin tour bulan Oktober. Oh, saya tahu ini bini yang ngatur ikut tur Indonesia. Oh, ikut kita aja, sama-sama rame-rame semua. Datang dari Pak Stephen juga ikut semua dari Indonesia, dari Eropa sama dari beberapa dari Amerika. Oh, udah bayar ya? Hanya aja ya. Cuman 1.350 tiket bayar sendiri. Oh, kita ke 4 negara, dicas 2.000 tiket bayar sendiri. 4 negara, kan tinggal mampir aja ke rumah saya. Ke Aman, ke Egypt, ke UAE. Tinggal mampir ke rumah saya udah 4 negara tuh. Ya kalau bisa ketemuan kita kontak-kontak dah. Ya weh. Iya malah gimana? Bukannya malah ikut kita rame-rame, nanti kita ada ini pentahbisan di Sungai Yordan, sama kita ada pemberkatan nikah di Kana. Pak Paul, saya kan Ya. kepala keluarga, leher saya kan bini. Leher yang ngatur nolek kanan nolek kiri, ngangguk-ngangguk semua kan leher yang ngatur. Bukan tulang punggung, Pak ya. Bukan, kita kepala keluarga doang, kepalanya doang. Itu pepatah Yunani, Pak. Aduh, repot. Kita sudah ya.
Udah berdoa belum? Sudah berdoa, Pak HW? Oh, sudah ya? Oh, sudah ya? Udah kelihatannya. Udah ya, ya udah kita tutup. Udah. Nah, kita sekalian masuk ke yang kedua ya, berarti ya. Ini saya tutup. Terima kasih para host, co-host, Pak HW, Pak siapa saja di Pak Kuang dan yang lain-lainnya. Juga para dokter Santia Amr lagi, dokter Sostenes, dokter Andaru, juga dokter Andrian. Oh ya, Pak Bahari juga ada masuk tadi ya, Pak Bahari. Ya, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati untuk keluarga yang baru. Haleluya. Sebentar, saya matikan dulu ya. Nah, ini. Saya mute all dulu ya, saya mute all. Sebentar. Biasa, Nabi ke-26 dan rombongannya menyapa dari Haifa, saudara ya. Juga Shalom Yerusalem, Shalom Indonesia Diaspora. Hari ini tema kita gagalnya Islam dan Nahdlatul Ulama di Indonesia, ya saudara. Begini tema kita hari ini, saya terinspirasi dari bukunya Pak Ahmad Fauzi, dan memang hari ini kita undang kembali Pak Ahmad Fauzi sebagai narasumber. Kita sedang tidak membicarakan benar salah orang Islam, enggak saudara ya. Kita sedang membicarakan Islam dan Nahdlatul Ulama sebagai institusi mayoritas ya. Jadi ini adalah sebuah kritik sosial dan kritik politik, saudara ya, kritik sosial, politik, dan tentu saja agama secara institusi. Saya tidak mau bicara tentang benar salah agama masing-masing, ya, kita tidak akan ke sana, ya, dan setiap Anda yang berkomentar akan bertanggung jawab masing-masing, saya tidak urusan. Tetapi kita lagi bicara, sekali lagi saudara, kita bicara tentang kritik sosial politik, ya. Dan di hari-hari ini kita melihat bagaimana banyak sekali penutupan gereja. Dan yang nutup itu bukan Wahabi, saudara. Yang nutupin gereja bukan PKS. Yang nutupin gereja itu bukan orang-orang Muhammadiyah, saudara. Anda kan sudah saya kasih tahu bolak-balik. Yang nutupin gereja itu ya justru orang Nahdlatul Ulama, saudara ya. Orang NU, makanya Gus Dur waktu itu kejang-kejang, saudara, pusing dia. Dan bukan hanya Gus Dur, Buya Syafi'i juga, saudara ya. Buya Syafi'i juga pusing, saudara ya. Tapi saya nggak ngerti ya bagaimana Buya Syafi'i ini. Setahu saya Buya Syafi'i ini ya orang yang sangat mendukung Ahok ya. Tapi dia juga bukan orang NU ya. Mungkin kalau saya salah coba tolong dikoreksi Pak Ahmad Fauzi. Sudah bersama dengan kita Pak Ahmad Fauzi ya. Nah, saudara, Pak Ahmad Fauzi ini menulis sebuah buku juga. Sebelumnya sebetulnya Pak Ahmad Fauzi ini sudah banyak sekali mengkritik kebijakan-kebijakan polisi Islam. Itu judul bukunya Gagalnya Islam di Indonesia, saudara. Hari ini judulnya saya tambahin, Gagalnya Islam dan Nahdlatul Ulama. Karena Nahdlatul Ulama sebagai Islam yang mayoritas yang ada di Indonesia, Islam ini kan mayoritas di Indonesia, dan mayoritas dari Islamnya itu adalah Nahdlatul Ulama, saudara. Ternyata Nahdlatul Ulama tidak saja tidak bisa melindungi orang-orang minoritas dari agama lain, bahkan orang-orang minoritas Islam sendiri pun dia tidak bisa melindungi. Misalnya Ahmadiyah, ya, Ghafatar. Siapa yang melakukan sweeping terhadap Ghafatar, saudara, dan Ahmadiyah? Orang NU, saudara. Ya, lucunya justru bukan PKS, saudara, bukan Wahabi. Tapi siapa? Nahdlatul Ulama. Yang bakar hidup itu orang Ahmadiyah itu Nahdlatul Ulama, saudara. Bukan Wahabi, saudara. Anda jangan salahkan Wahabi, saudara. Ya. Pak disusupi Pak lah, ya itu nanti tanya sama Pak Ahmad Fauzi ya nanti tentang bagaimana struktur di dalam Islam itu ya, kita Anda harus ngerti ya struktur di dalam Islam, siapa yang mempengaruhi siapa orang-orangnya. Kebetulan Pak Ahmad Fauzi ini juga alumni dari IAIN, saudara ya, alumni dari IAIN. Saya lupa kota mana, ya. Pokoknya beliau itu alumni, dan memang
Mengerti ya, mengerti. Tetapi beliau kali ini cerita sebagai sosiolog dan budayawan, saudara ya. Jadi Anda jangan nanya, jangan nanti malah nanyain Muhammad tentang Muhammad segala macam, nggak urusan ya. Dia itu nggak urusannya begituan, saudara ya. Pak Ahmad Fauzi itu fokus dengan institusi, bukan pengajarannya. Hari ini kita mau belajar fokus itu ya, karena kita sama-sama tahu ya, Kristen pun, agama Kristen pun bisa ngawur, saudara ya. Sampai Esra Soro dulu bilang ya, Tuhan lebih mencintai kebenaran daripada perdamaian. Nah ini cikal bakal perang salib ini, yang model-model Esra Soro ini yang bikin ruwet, saudara. Kalau mayoritas Kristen nanti kayak model-model kayak si Abdullah, kayak si Esra Soro nih, perang kalau perlu demi kebenaran, ya demi bunuh kalau perlu itu ya, bunuh orang yang nggak sama dogmanya, yang bukan Trinitas dibunuh kalau perlu. Hati-hati, saudara ya, hati-hati. Dan itu saya mengkritik ya, saya mengkritik sekali orang-orang yang mau Islam, mau Kristen yang pandangannya sempit seperti itu ya. Sebab dalam pemikiran saya ya, bahwa tidak selalu ya orang Kristen itu benar loh, saudara. Ya, hanya bedanya di dalam ajaran Kristen, ajarannya sendiri, basicnya, mereka melakukan self-criticism, saudara. Baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, diajari self-criticism. Ujilah aku. Boleh dipertanyakan, saudara. Boleh dipertanyakan. Bahkan kalau Anda tahu, Salomo ya, yang menulis Amsal, Salomo, Kidung Agung, dan Pengkhotbah, dia pun mempertanyakan, merekonstruksi imannya loh, saudara. Raja Daud, ya, bahkan para nabi pun merekonstruksi loh, saudara. Ya, merekonstruksi. Nah, beda kalau di Islam, Anda tidak boleh merekonstruksi. Sehingga orang takut. Kalau di dalam perjanjian lama, orang-orang Yudaisme pun melakukan self-criticism loh, saudara. Ya, kalau saya kan sini belajar Jewish study ya, saudara ya. Bagaimana saya belajar Yudaisme, saya belajar ke Talmud, besok saya pergi ke sinagog, saudara ya. Pakai kippah itu ya, wajib pakai kupluk itu, saudara ya. Wajib mau sampai saya ininya apa, talitnya ketinggalan, saya sampai harus beli pakai talit, saudara ya. Mereka melakukan self-criticism, ya. Bahkan hari ini terjadi perdebatan yang sangat keras antara orang-orang ultra ortodoks dengan orang-orang liberal, saudara ya. Keras. Dan mereka tidak takut untuk berbeda, nggak akan bunuh-bunuhan, saudara. Karena memang di kitab sucinya diajarkan membuka diri untuk self-criticism. Dibolehkan, saudara ya. Makanya orang-orang Yahudi ini walaupun ada banyak sekali ya, dari mulai zamannya Ezra Nehemia itu ya, dari Ezra, kemudian di generasi Ezra ada dua kelompok, Hillel sama Shammai ya. Lalu dari Hillel sama Shammai nanti di bawahnya lagi ada lagi Rambam sama Ramban. Lalu sekarang ini ada lagi orang ortodoks dan ultra ortodoks dan orang liberal. Dan mereka nggak bunuh-bunuhan satu sama lain sampai hari ini, ya. Mereka tetap debat ya debat, ruwet ya ruwet, ngoceh ya ngoceh. Tetapi ya mereka baik-baik saja. Beda ya. Dalam kekristenan juga sama, saudara ya. Hanya bedanya kekristenan pernah saling membunuh ketika setelah perang salib, saudara ya. Karena pasukan salib ini begitu kejamnya, sehingga haus darah ya, begitu pulang dia masih membawa semangat perang salib ya, asal nggak sama dengan dogma gereja langsung diperangi, dibunuh, saudara ya, diajak perang, diajak kelahi. Karena memang kumpulan orang-orang penjahat-penjahat yang pasukan salib ini adalah kumpulan dari orang-orang yang mendambakan pengampunan dosa. Persis orang-orang Islam yang ingin berjihad itu, saudara. Bedanya kalau dalam Islam didorong, ya, kalau dalam Kristen sekarang, dihujat, saudara, orang berani gitu dihujat, saudara. Bagaimana bisa ngampuni dosa kamu bunuh orang? Kan geblek, saudara, itu ajaran edan, saudara. Ajaran edan, bunuh orang kok bisa ngampuni dosa, bisa nebus dosanya dia. Ya, Anda nonton filmnya Kingdom of Heaven itu ya, The Kingdom of Heaven. Siapa itu? Saya lupa, Legolas, Legolas. Siapa itu? Yang jadi Legolas saya lupa namanya itu ya, yang main itu kan. Nah itu dia pergi ke Yerusalem ke Akron itu kan, ke Akron itu. Saya sudah ke Akron, nanti saya tunjukkan videonya, saudara ya. Saya sudah masuk ke
Akron ke Benteng Akron. Nanti saudara kita ke Benteng Akron ya, kita masuk ke tunnelnya saudara ya, kita masuk ke tunnelnya. Oke, kita nggak pakai lama ya, bahwa kekristenan sempat mengalami seperti itu saudara, bahkan mempersekusi ya, mempersekusi orang Yahudi, sempat saudara ya, dan kekristenan sempat mempersekusi yang minoritas. Tetapi bedanya kekristenan di Eropa itu mengalami keberhasilan saudara. Sampai hari ini semua agama di Eropa, agama apa saja, bahkan Ahmadiyah punya masjid gede banget itu di Erfurt saudara. Bahwa itu masjid gede banget, segede-gedenya. Anda tahu masjid yang gede-gede yang ada di Eropa itu punya Ahmadiyah semua saudara. Anda tahu pemenang Nobel satu-satunya orang Islam yang menangkan Nobel orang Ahmadiyah saudara. Waduh, serem saudara ya. Yang dibakar hidup-hidup kemarin tuh di Parung apa di mana tuh ya, di Parung ya kalau nggak salah ya. Lupa Putih dulu yang ini ya, yang bawa lari, yang bawa kabur. Karena ada beberapa orang yang terbakar, 3 orang kalau nggak salah yang mati ya. Pak Santiaman apa Pak Putih dulu yang cerita sama saya ya, saya lupa ya. Nama Pak Toping dulu ya, kalau nggak salah ya, itu kan yang ngurusin kita bertiga ini kan setali 3 uang. Kroni saudara ya. Pak Toping, Pak Santiamer, Pak Putih itu dulu kroni ya. Mereka ngurusin saudara waktu itu ya. Mereka tahu Pak Santiamer yang tahu persis. Ini Pak Santiamer sudah masuk belum nih? Bentar, saya cek dulu. Pak Santiamer, ini Pak Santiamer sudah masuk belum ya? Nah, Pak Santiamer belum masuk nih ya. Ya udahlah, mana nih Pak Santiamer? Oke, sebentar, kita nggak pakai lama. Sebentar, Oppo CPH 2457. Sebentar ya, saya mendingan ini saja. Nah, oke, saya cek. Raja Putih masuk. Split. Oppo CPH mana nih? Iya, oke, ini saya jadikan pause dulu. Langsung kepada narasumber kita ya, budayawan Ahmad Fauzi. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,